Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Saya bacakan, nanti Anda putus saja. Ya, Gaga bilang, silakan membenciku, tapi janganlah kebencianmu kepadaku mengakibatkan dirimu kehilangan iman. Kalau dari pembelaan saya sudah jelas ya, bagaimana saya urai satu peristiwa-peristiwa itu, di mana memang ada dua peristiwa hukum, peristiwa kilometer 10 dan peristiwa di rumah sakit. Peristiwa kilometer 10 itu memang Gaga yang kecelakaan. Begitu kecelakaan masuk rumah sakit, pada tanggal 8 itu menjadi urusan rumah sakit. Nah, dari urusan rumah sakit ada 4 hari tenggang waktu. Apa yang terjadi itu bukan menjadi urusannya Gaga. Gaga hanya melakukan kelalaian menyebabkan kecelakaan di kilometer 10. Nah, setelah itu masuk rumah sakit, dari rumah sakit tanggal 15 baru dilakukan operasi. Jadi silakan masyarakat bisa menilai apa yang telah dilakukan Gaga. Apakah memang dia yang melakukan semua yang menyebabkan seseorang itu semakin parah lukanya. Seperti itu. Anda semua lihat semua tadi, saya uraikan satu persatu peristiwanya, dan memang tidak ada tindakan-tindakan. Yang lebih parah lagi, dia tidak punya alat. Tapi kenapa membiarkan berhari-hari? Begitu ketahuan ada dislok, dia punya tulang belakang, baru dirujuk ke rumah sakit lain. Kenapa nggak dari awal-awal? Seperti itulah. Jadi itu silakan nanti. Yang penting saya beberkan semua. Ada kelalaian, ada kesalahan Gaga, tapi tidak semua itu adalah kesalahannya Gaga. Seperti itu. JPU tetap pada tuntutannya gimana nih, Bang? Ya silakan, kalau mau nuntut itu sah-sah saja, tapi yang punya hak memutus itu adalah hakim. Hakim sudah kita beberkan semua, semuanya kita sampaikan secara tegas bahwa ini loh persoalannya, bahwa ini loh kejadiannya. Makanya saya memberikan penjelasan ada dua peristiwa hukum, berkali-kali saya coba. Mungkin Anda baru memahami ya, peristiwa kilometer 10 dan peristiwa di rumah sakit. Itu beda persoalan. 6 bulan karena Gaga sopan dan masih muda itu gimana nih, Bang? Kalau saya tidak nanggapin yang begitulah ya. Kalau nuntut itu sah-sah saja. Jadi kalau saya melihat itu menjadi haknya jaksa untuk menuntut. Saya hanya melihat bagaimana jaksa itu menguraikan terbukti atau tidaknya Gaga melakukan perbuatan yang menyebabkan seseorang semakin parah. Dia tidak bisa buktikan. Yang bisa terbukti Gaga lalai, celaka iya. Tapi siapa yang menyebabkan sampai korban itu tidak bisa digerakkan kakinya, sampai di persidangan tadi tidak ada yang bisa buktikan. Saya malah bisa buktikan bahwa itu ada kelalaian, ada keterlambatan. Jadi kalau orang terlambat diobati, saya nggak tahu apa yang terjadi, karena itu menjadi ranahnya kedokteran. Seperti itu. Jadi biar masyarakat tahu seperti apa. Tapi Gaga tadi baca surat itu ide siapa, Bang? Itu saya kasih hak. Anda punya hak untuk menyampaikan apa saja Anda sampaikan. Sepanjang koridornya Anda minta maaf, Anda salah, ya salah. Tapi Anda juga sampaikan seperti apa kejadiannya di rumah sakit dan seterusnya. Dan dia juga titip surat kepada saya. Ini mungkin kalau belum ditanya lagi, ini ada surat terbukanya Gaga. Saya ini Gaga itu membuat surat terbuka yang ditujukan kepada beberapa orang di sini. Jika saya diizinkan, saya akan bacakan halaman 1 dan halaman terakhir supaya tidak banyak yang nanti ini saya kasih. Yang pertama itu surat terbuka Gaga Muhammad. Izinkan saya memberikan judul dalam surat terbuka ini dengan judul Hidupku di antara kekuatan cintanya dan hukum. Surat terbuka ini saya tujukan untuk yang tertutup mata hatinya, untuk yang pernah tersakiti dan penyebar fitnah, kepada mereka yang masih terbuka mata hatinya, untuk para sahabat rekan-rekan media. Halaman selanjutnya saya tidak baca, biar saya kasih nanti teman-teman. Saya bacakan permintaan terakhir dari Gaga. Dia hanya menyampaikan pesan kepada mereka yang masih terbuka mata hatinya, dan juga kepada pihak-pihak yang telah membenciku dengan secara membabi buta, mencampuri proses persidangan ini dengan membentuk opini sedemikian rupa serta memfitnahku betapa jahatnya saya. Dengan ini saya meminta maaf dan sekaligus mendoakan agar para pembenciku diberi hidayah oleh Allah
Pada kesempatan ini pula izinkan saya ingatkan sebagai berikut, ya. Saya bacakan, nanti Anda putus saja. Ya, Gaga bilang, silakan membenciku, tapi janganlah kebencianmu kepadaku mengakibatkan dirimu kehilangan iman, sehingga tidak lagi mempercayai musibah adalah takdir dari Allah. Yang dua, silakan membenciku, tapi kebencian dengan nalar dan logika, bukan kebencian dengan menaburkan fitnah yang keji melalui media sosial. Saya ingatkan, janganlah Anda menari-nari di atas penderitaan keluarga Laura Anna dengan panjat sosial serta mencari panggung untuk mengkais rejeki dengan menaburkan abu jenazahnya di media sosial milikmu yang mengakibatkan almarhum Laura Anna tidak tenang dalam kematiannya. Saya ingatkan, kita semua adalah manusia yang tidak akan mampu mengatur takdirnya sendiri. Terima kasih atas segalanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jakarta 10 Januari, Gaga Muhammad. Kalau Anda mau foto ininya nggak apa-apa. Ini adalah pesannya dia. Sebentar ya. Ini lebih bagus ini pesan dan tanda tangannya dia kan biar jelas. Nanti saya kasih, saya banyak ini. Dan ini pesan dia supaya saya membacakan. Hah? Gini. Gini lagi. Gini dulu. Ya udah, kau ngikut aja lah. Yang mau minta dalam bentuk file saya kirim. Ya nanti ke sana nanti saya kirim dalam bentuk sudah saya scanner. Jadi ini pesan Gaga ada 7 halaman. Halaman 1 saya bacakan, 2, 3, 4, 5, 6 Anda lihat sendiri, dan halaman terakhir 7. Bang, ini kapan Gaga nulis? Nulisnya ini ke beberapa hari yang lalu, dan saya tadi yang ngeprint, dia minta supaya saya bacakan. Dia hanya memberikan pesan, jangan menari-nari di penderitaan keluarganya Laura. Jangan mengkais rejeki dari persoalan ini. Saya nggak tahu ditujukan kepada siapa. Anda yang lebih tahu surat ini ditujukan kepada siapa. Bang, aksennya pakai aksen yang emosi tadi atau gimana bang? Yang mana? Yang jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ya ini jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain ini. Berpesan dengan aksen bagaimana bang? Saya nggak tahu. Ini ditujukan kepada hanya orang yang merasa yang bisa merasakan. Dah, itu saja. Jadi kalau Anda tidak merasa, Anda tidak bisa merasakan ini surat. Berarti Anda tidak terlibat dengan persoalan-persoalan ini. Tapi kalau orang yang merasa, pasti akan merasakan apa yang pernah dia lakukan sehingga seseorang membuat surat seperti ini. Ini silakan Anda baca sendiri. Ya, Bang, itu kan pengurangan masa tahanan ya Bang? Ya, saya kan bilang, Anda salah, Anda pasti dihukum. Tinggal buktikan apa Anda lalai 100% atau ada rumah sakit yang lalai. Itulah di persidangan ini. Abang sendiri mau berapa? Kalau saya jangan ditanya, karena saya bukan hakimnya. Nanti kalau saya jadi hakim, saya putus. Ya, pengennya Gaga Nggak bisa. Yang seringan-ringannya itu semua tergantung hakim. Doain saja. Nah, tapi kalau boleh bicara saat di rumah sakit itu cuma ada Gaga doang bang. Itu penentuannya pindah ke rumah sakit dan ke Gaga. Itu dari, jadi gini, tanggal 8 ada di rumah sakit, keluar masuk lagi. Masuk lagi itu dalam keadaan sakit di lehernya. Tapi apa yang terjadi kita tidak tahu. 8 sampai tanggal 11. Begitu tahu ada dislok tulang leher, langsung disuruh ke rumah sakit lain. Ada apa itu? Jadi saya tidak akan sebut. Yang jelas Anda bisa menganalisa apakah Gaga yang bukan dokter menyebabkan seseorang bisa luka semakin parah. Karena itu begitu orang masuk di rumah sakit, nasib dan nyawanya itu ada di rumah sakit. Diserahkan semua. Jadi agenda selanjutnya kapan nih Bang? Agenda tadi itu tanggal berapa ya? 19 ya? 19. Keputusan Bang. Siapa yang mau dapat ini silakan. Ya saya ini mau saya bagi-bagi Anda. Yang mau bikin dalam bentuk silakan. Ya, nanti yang mau bentuk dalam bentuk PDF, nanti saya kirim ke Sapa, minta saya nomor saya. Ini bagi-bagi aja. Ini titipannya Gaga. Dia meminta ini saya bacakan. Bang, tanggal 19 itu putusan Bang? Putusan, doain aja putusannya. Berarti finalnya tanggal 19. Iya, tanggal 19. Masih orang berjuang masih panjang. Yang jelas saya dari awal bilang Gaga kau lalai, kau salah. Apa yang bisa membuat kau ringan? Ya ini yang saya sampaikan di persidangan. Tidak boleh kita menghukum orang yang 100% dia tidak salah. Itu saja. Dia salah, iya. Dia lalai, iya. Dia makin celaka, iya. Membikin seseorang lumpuh, bukan dia. Ada orang lain yang harus bertanggung jawab. Ya. Tindakan selanjutnya menunggu nanti ya? Nunggu putusan, karena itu urusan hakim. Ya. Ada kemungkinan Kita bakal bikin. tutup rumah sakit bang. Kenapa? Oh enggak. Kita hanya bercerita saja.
bercerita tentang siapa yang bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban dalam pidana itu ada sendiri. Makanya saya buka satu persatu tadi dalam persidangan. Kalau Anda mengikuti, Anda mungkin lebih gampang memahami ini permasalahan. Satu, yang kedua, janganlah musibah itu terus dijadikan seakan-akan itu adalah bukan musibah. Nah, ini makanya ada pesannya dia. Silakan Anda membenciku, tapi Anda jangan membenci saya dengan Anda kehilangan iman. Kenapa? Itu pesan dari Gaga. Kalau Anda membenci saya silakan, tapi Anda jangan sampai Anda tidak punya iman. Berarti kita tidak percaya sama Tuhan. Oke, Ya, thank you, Bang. sekali-kali kan boleh jadi.